Bismillah. Hai, Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Ini dia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, agar aku selalu semangat berbagi cerita seru setiap harinya. Hari ini aku mau ajak ngobrol santai tentang hal yang sering banget diremehkan, tapi ternyata bisa besar sekali dampaknya, yaitu ucapan. Kadang kita ngerasa, cuman ngomong doang. Tapi kalau dipikir lagi, banyak luka hati, banyak salah paham, bahkan trauma panjang asalnya dari ucapan. Ucapan itu bisa jadi obat, bisa juga jadi racun. Sadar nggak, ucapan itu punya kuasa. Kalimat sederhana kayak, kamu bisa kok, bisa bikin orang semangat berjuang, atau kalimat kayak apaan sih, gitu aja gak bisa, payah banget, bisa bikin orang minder seumur hidup. Itulah kenapa kata-kata itu kayak pisau. Kalau dipakai dengan baik bisa membantu, kalau dipakai sembarangan bisa melukai. Yang bikin ucapan berbahaya adalah lukanya sering gak kelihatan. Kita gak bisa lihat secara fisik, tapi di dalam hati orang bisa jadi luka dalam yang kebawa sampai bertahun-tahun. Pernah gak sih kalian kepikiran, kenapa ya ada orang dewasa yang gak percaya diri? Bisa jadi karena dulu sering dibilang gak becus. Atau kenapa ya ada orang yang minder banget? Mungkin karena dulu sering dibanding-bandingkan. Semua itu asalnya dari mana? Cuma dari ucapan. Ucapan yang salah juga bisa bikin salah paham. Kita niatnya bercanda, tapi orang lain nerimanya serius. Kita maksudnya nyemangatin, tapi nadanya jatuh kayak ngejek. Contoh, ada teman curhat panjang lebar, kita jawab, ya elah gitu doang. Cuman gitu doang, gampang. Mungkin maksud kita supaya dia jangan terlalu sedih, tapi bisa jadi yang dia tangkap adalah masalahnya kok dianggap remeh ya. Itulah bahayanya ucapan. Seringkali niat dan penerimaannya itu gak sama, dan salah paham itu bisa meretakkan hubungan yang tadinya baik-baik saja. Kalau pisau kita kasih ke orang, pasti semua hati-hati. Tapi kalau ucapan, karena gak kelihatan, orang menggampangkan, jadi sering asal aja. Padahal ucapan itu bisa lebih berbahaya dari pisau. Pisau hanya melukai tubuh bagian luar. Ucapan bisa melukai hati, merusak jiwa, bahkan merubah hidup seseorang. Makanya jangan pernah remehkan kata-kata. Dia bisa jadi senjata tak terlihat. Dan jujur, aku ngomong ini sebenarnya bukan buat orang lain. Ini juga muhasabah untuk diriku sendiri. Aku tuh sering mikir, kalau nanti waktunya aku berpulang, apa ya yang akan orang-orang ingat dari aku? Aku sih berharap semoga yang mereka ingat tuh bukan ucapan-ucapan yang nyakitin, tapi ucapan yang baik. Ucapan yang bisa meringankan aku di hari hisab. Aku pernah menyaksikan sendiri orang-orang baik yang sudah dipanggil pulang. Anehnya, setelah mereka berpulang, orang-orang masih terus cerita tentang kebaikan mereka, tentang betapa lembutnya ucapan mereka, tentang bagaimana mereka bikin orang lain merasa dihargai, tentang semua kebaikan-kebaikan mereka. Dan aku rasa itu momen yang indah banget. Indah untuk keluarga yang ditinggalkan, indah untuk teman yang mengenang, dan indah juga buat kita yang mendengar. Aku pengen banget kalau suatu saat aku berpulang, aku bisa jadi salah satunya. Orang yang diingat bukan karena sakitnya ucapan, tapi karena hadirku di dunia ini ada kebermanfaatan yang bisa aku berikan sekecil-kecilnya ucapan yang aku sampaikan. Semoga kita semua bisa sama-sama jaga ucapan, biar kelak yang tertinggal dari kita, yang diingat dari kita adalah semua kebaikan. Jadi,
Yuk kita sama-sama berdoa, semoga Allah jaga lisan kita dari ucapan yang melukai, semoga Allah bimbing hati kita untuk berkata baik, dan semoga setiap kata yang keluar dari mulut kita jadi catatan kebaikan, jadi saksi yang menolong kita di hari penghisaban. Amin, amin ya Allah. Doa baik diaminkan dengan teman-teman yang baik. Semoga Allah limpahkan keberkahan, kerahmatan, dan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Terima kasih udah nemenin aku ngobrol hari ini. Kalau teman-teman merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa bagian ke orang-orang yang terdekat ya. Siapa tahu satu ucapan baik dari kita bisa jadi penyemangat besar untuk orang lain. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Jaga hati, jaga diri, dan yang paling penting jaga ucapan. Wassalamualaikum.